Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai budidaya tanaman jagung dengan sistem no-tillage atau TOT. Sistem no-tillage atau TOT ini adalah sistem pengolahan tanah yang merupakan adopsi dari sistem perladangan dengan memasukkan konsep pertanian modern di mana tanah dibiarkan tidak terganggu kecuali untuk lubang penempatan benih atau bibit. Kelebihan metode ini antara lain menyingkat waktu budidaya karena petani tidak perlu melakukan pengolahan tanah. Kemudian yang kedua, menghindari kerusakan tanah karena tanah yang terlalu sering dibalik dan digemburkan akan mengalami pengerasan dalam jangka panjang sehingga potensi hilangnya mineral tanah tinggi. Kemudian yang ketiga, mengurangi erosi lapisan hara tanah bagian atas karena proses pengolahan. Sementara itu, kekurangan metode tanpa olah tanah antara lain, satu, ada kemungkinan tanah telah ditumbuhi gulma yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman, dan yang kedua, karena tanah tidak dibuka, ada kemungkinan sisa-sisa hama yang masih berkembang biak di atas lahan dan bisa mengganggu pertumbuhan tanaman berikutnya. Yang harus dilakukan dalam budidaya jagung dengan sistem no-tillage ini antara lain, satu, persiapan lahan. Sebelum proses tanam dilakukan, sisa tanaman atau gulma dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu penempatan benih atau bibit tersebut. Lahan yang akan dijadikan lahan tanam jagung ini dilakukan dengan tanpa olah tanah atau penanaman dengan sistem TOT. Lakukan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk kandang dan pupuk kimia. Selain itu, dapat pula dilakukan pengapuran dengan menggunakan kapur dolomit. Yang kedua ada tahapan penanaman. Benih yang biasa digunakan adalah benih yang memiliki tingkat keberhasilan tumbuh lebih dari 95%. Biasanya benih jagung yang digunakan adalah jagung hibrida seperti jagung HJ21 karena lebih tahan terhadap HPT. Namun untuk mencegah serangan HPT lebih baik rendam terlebih dahulu biji jagung dengan insektisida. Jarak tanam untuk tanaman jagung dalam satu baris sekitar 20 cm sedangkan jarak antar baris yaitu 70-75 cm. Penanaman benih bisa dilakukan maksimal seminggu setelah pemberian pupuk organik dan pengapuran. Lubang tanam dibuat dengan tugal atau mesin plater dengan kedalaman 3-5 cm dan 2 benih jagung dalam satu lubang tanam. Kemudian yang ketiga ada pemupukan. Pemupukan tambahan dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu masa tanam tergantung dari tingkat kesuburan tanah dan jenis benih yang digunakan. Jenis pupuk yang dibutuhkan tanaman harus memenuhi unsur N, P, dan K. Takaran pupuk untuk jagung berdasarkan anjuran Balitbangtan per hektarnya adalah 350 kg urea plus 200 kg SP36 plus 100 gram KCl atau 400 kg NPK 15:15:15 plus 270 kg urea plus 80 kg SP36 untuk setiap hektarnya. Untuk frekuensi pemupukan 3 kali, yaitu diberikan pada umur 7-10 hari setelah tanam, kemudian 28-30 hari setelah tanam, dan 40-45 hari setelah tanam. Yang keempat ada pengairan. Pengairan yang paling mudah digunakan untuk penanaman jagung di lahan sawah adalah dengan sistem penggenangan. Bagian yang digenangi air hanya di bagian parit drainase saja. Caranya, alirkan air ke saluran drainase yang telah dibuat dan biarkan air meresap pada tanah bedengan. Ada 5 fase pertumbuhan tanaman jagung yang memerlukan pengairan, yakni fase pertumbuhan awal, fase pertumbuhan vegetatif, fase pembungaan, fase pengisian biji, dan fase pematangan. Dan yang kelima ada panen dan pasca panen. Biasanya untuk panen, basah dilakukan pada umur kurang lebih 65 hari, sedangkan untuk panen kering dilakukan pada umur kurang lebih 90-100 hari. Kerusakan masih bisa terjadi saat proses pengeringan, terutama bila panen dilakukan di musim hujan. Jagung yang masih basah sangat rentan dengan serangan jamur atau cendawan. Jamur bisa merusak hasil panen hingga lebih dari 50%.